Assalamualaikum Pak Rafi'i. Oh, waalaikumsalam. Eh, Bu, eh, J, Bunita, dalam Pak. pripun kabare? Alhamdulillah Pak, Ada apa, sehat. Bu? Tumben Bunita datang ke sini. Biasa Pak, kalau datang ke Pak Ahmad itu biasanya mencari solusi. Wih, wonten apa le, Bu kok? Janur gunung ngoten jenengan. Wonten Nggih, masalah Pak. apa kok? Ada sesuatu yang bisa saya bantu, Bu? Alhamdulillah. Bisa Pak, ada yang mau dibantu. Saya itu di sekolah sedang ada sedikit masalah Nggih. dengan anak-anak saya. Saya kan seperti Pak Rafi'i tahu, saya kan ngajar di TK, nggih. Nggih, TK, jenengan ngajar di TK. Terus masalahnya napa, Bu? Oke, di TK TK kan itu asik-asik kan, Bu. iya, Jenengan terus anu. Iya, nggih, kenapa kok wonten pusing barang pripun? nggih, asik asik Pak memang, kata orang-orang sih awet muda. Tapi gini Pak, saya kan di sekolah saya masuk jam 7. Masuk jam Nggih, 7, terus saya biasa datang maksimal jam 7 kurang seperempat saya sudah datang. Karena nggih. saya harus menyiapkan macam-macam nggih. Lalu, apa namanya, anak-anak itu juga tak minta datang maksimal jam 7 kurang seperempat Nggih, maksimal datang nggih. 6.45 nggih. Tapi tapi mereka tuh kadang datang jam 7 lebih, jadi sedikit mengganggu konsentrasi kami, saya dengan anak-anak untuk belajar. Karena maksud saya tujuan untuk, apa namanya, untuk datang lebih awal itu kan untuk masa adaptasi dari rumah ke sekolah, supaya Oh, mereka ngoten. lebih beradaptasi dari rumah ke sekolah itu. Berarti berarti tujuannya jenengan datang ke sini nggih menika untuk apa sharing terkait dengan apa jenenge perilaku siswani jenengan nggih Bu nggih. Nggih, betul, Pak. Nggih. Terkait perilaku siswani Hmm, jenengan yang eh, datangnya kadang ada yang lebih dari ketentuan kayak gitu Bu. nggih. Ya itu di Eh, 6.45 tapi kadang anak-anak lebih di angka tersebut kayak gitu. jam 7 lebih baru datang mereka itu. Ya, jenengan mewajibkan untuk didatang 6.45 tadi tujuannya apa, Bu? Untuk mereka beradaptasi supaya bisa siap untuk masuk ke pembelajaran. Hmm. Kadang-kadang di rumah mereka kan masih nangis, masih apa, rewel bangun bangun nggak langsung mandi kayak gitu. Biar dia Oh, siap untuk belajar ke sekolah. gitu. Itu Mm-mm. nah menurut jenengan itu memang dilakukan banyak TK atau memang khusus untuk sekolahan jenengan Sarasan? Ya kalau menurut aku adaptasi penting ya. Jadi Nggih. mungkin dilakukan di setiap TK mungkin beda-beda caranya. Kalau Oh, saya gitu. kan ya tak ajak main dulu. Persiapan mereka bermain bebas, intinya bermain bebas. Antaranya dia datang sampai jam 7 itu bermain bebas. Jadi untuk Oh, menyiapkan hadir sepenuhnya itu loh Pak, apa itu namanya? Hadir sepenuhnya main di situ. mindfulness, Bu ya. Iya, mindfulness gitu. Terus Oke, ketika jadi saya apa namanya? nggih. Saya tanya ke anak-anak itu, "Kenapa kok datang lambat? Kenapa kok ini?" gitu. Hmm. Ada yang mengatakan kalau eh, ibuku yang itu Bu, Bunda, ibuku yang nggak mau apa namanya? Nggak mau bangun pagi. Ibuku nyiapin kakakku dulu. Ibuku nyiapin bapakku bekerja dulu gitu. Jadi dia antrian Oke, nomor berarti 3. setelah jenengan tanya loh kok iso di lebih angka 645 dan jenengan merasa bahwa ini tidak sesuai dengan ekspektasi jenengan untuk pengkondisian jenengan mencoba mengidentifikasi ya Bu apa-apa yang menjadi kendala mereka ngoten nggih. Oke. Mm-mm. Ya terus kendala mereka berarti tadi ada yang ibunya
terlambatnya gara-gara ibunya mengurus bapaknya dulu mau kerja gitu, nggih. Iya. Terus kemudian ada lagi yang apa tadi, Bu? Yang Ada yang anak menyiapkan kakaknya dulu. kakaknya, karena mungkin kakaknya Mhm. di kelas yang sudah gede ya, Bu, ya. Iya, Jamnya di lebih SD. awal kayak gitu, atau sekolahnya Mhm. lebih jauh kayak gitu ya. Terus apalagi, Bu, Iya. kendala-kendala jenengan itu temui dari anak-anak itu? Ibunya mengurus bapaknya, mengurus kakaknya, terus selain itu? Ya, saat mereka mengatakan begitu, saya blank, nggak bisa menemukan solusinya. Tapi terus ketika saya ketika saya bicara, saya renungkan lagi, terus saya bicara sama orang tuanya. Bu, Hmm. misal nih Bu, saya akan bilang gitu. Kalau anak yang sekolah di sini, sebutlah namanya Faris gitu ya. Kalau Mas Faris Hmm. ini eh, diantar lebih dulu sampai sekolah, bagaimana? Ya, ibunya ya beragam, ada yang bisa, ada yang tidak. Ini di sekolah saya ini hanya 3 anak Pak, yang nggak bisa datang Oh, di 3 awal anak. gitu. Nih. Jadi Ya. sebetulnya jenengan Dari sudah ada usaha untuk memperbaiki ya, Bu, ya? Sudah ada Nggih, saya usaha. sudah mau bicara sama orang tua ya. Kolaborasi dengan orang tua, gimana baiknya, gimana mencari solusinya, gitu. Hmm. Terus Tapi bisa ya ketemu kan, nggak? mhm, Bisa ketemu nggak akhirnya? ada waktu itu ada 5 orang. Ya. Saya dekati semua orang tuanya. Yang 2 sudah berhasil, tapi yang 3 ini tidak bisa berhasil. Tapi justru itu Hmm. yang 3 ini yang memang memang apa namanya, energinya tinggi sekali. Riwah-riwi gitu. Oh, gitu. Gitu. Nggih, nggih. Lah Jadi ya untuk saya mengatasi masalah ini kira-kira jenengan punya rencana apa, Bu, untuk ini selain tadi mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya, jenengan kira-kira solusinya apa ini itu bisa diatasi dengan apa cara jenengan? saya kemarin itu sudah mencoba gini Pak, apa anaknya ini saya samperi ya ketika berangkat sekolah. Tapi saya Oh, juga berpikir ini, kalau tak samperi nanti belum rumahnya siap, jauh. terus bagaimana gitu. Terus itu plan pertama. Plan kedua itu Nggih, rencana saya 3 anak ini mau tak ajak sebelum mereka begitu sampai sekolah kan telat tuh anak-anak yang lain juga nggih. ini saya membuat kegiatan di mana semua anak yang terlambat dan tidak ini bisa ikut bareng bersama-sama. Jadi Hmm. kegiatan bermain bebas saya tambah 15 menit. Jadi Oh, 7.15. Ya, 7.15 baru mulai on kayak gitu ya, Bu, ya? Hmm. ya. Oke. Begitu Itu kemarin rencana sudah mulai. rencana rencana bagus itu, Bu, saya kira. Jadi biar anak-anak bisa mengatasi masalah yang tertinggal tadi ya, Bu, ya. Tapi dengan mengundurkan lagi di 15 menit itu tidak masalah, Bu. Saya sisipkan pembelajaran Pak di situ di 15 menit pertama itu. Jadi kalau biasanya kan pembukaan dulu ini dulu gitu ya. Jadi saya mulai mulai menilai dengan apa namanya dengan metode itu loh Pak yang mengamati anak itu, pengamatan observasi Oh, kepada anak, tingkah laku observasi. anak apa gitu. Saya mulai menilai ya. Jadi kan Hmm. apa namanya? Ya mungkin apa salah apa enggak ya Pak kalau kayak gitu itu ya? Maksudnya kan aku menilai dulu, observasi dulu anak-anak itu. Gitu Saya ya. kira kalau itu dirasa nyaman dan bisa membuat anak-anak menjadi siap untuk belajar, saya kira tidak ada masalah, Bu. Jadi bisa-bisa saja. Yang penting kan begini,
jenengan itu punya masalah, terus kemudian juga sebetulnya jenengan sudah punya rencana-rencana aksi kan. Nah ini sebaiknya memang harus kita lakukan. Kita lakukan karena memang ini sebagai bentuk tanggung jawab jenengan sebagai seorang guru. Nah, kalau rencana ini kita lakukan bagaimana Bu? Yaitu satu dicoba pertama untuk disamperin, kedua tapi kelihatannya yang untuk disamperin nganu ya Bu, belum dicoba dulu ya. Karena takutnya belum Sudah pernah, siap. sudah pernah saya coba Pak, tapi nggak berhasil karena anak itu Oke. tadi belum siap karena dia antrian nomor 3. Ya, berarti ini nanti akan kita fokus ke rencana kegiatan pembelajarannya kita atau kegiatan apa pengkondisiannya kita tambah ke 15 menit lagi gitu ya Bu ya. Nggih, betul. Oke. Ya, Iya, Pak. itu saya kira oke cukup bagus dan itu memang juga tidak menyita waktu jenengan terlalu banyak dan itu pun sudah jenengan lakukan dengan cara observasi. Artinya kelihatannya seolah-olah bermain tapi alhamdulillah jenengan sudah melakukan apa namanya penilaian. Oke Bu. Nah ini kalau begini kira-kira jenengan bisa melakukannya mulai kapan ini Bu? Nanti kita evaluasi bersama-sama, kemudian jenengan juga nanti kita melaporkan ke saya. Nah, aku biar ikut seneng kalau usahanya jenengan juga telah berhasil. Gitu ya Pak. Ya. Saya mau mulai itu kemungkinan mulai minggu depan pas awal Oh minggu bulan. depan. Jadi Yeah. ya karena kalau akhir bulan ini kan kami fokus ke puncak tema ya. Jadi nanti mungkin awal bulan akan saya mulai itu rencana saya dan nanti saya ketemu Pak Rofi berarti 2 minggu kemudian. Ya, Berarti tengah-tengah bulan. Ya, siap. Oke. Berarti memang saya yakin bahwa jenengan mampu mengatasi masalah ini dan sebetulnya jenengan sudah punya solusi dari masalah jenengan. Alhamdulillah kita saling berkolaborasi untuk saling mengingatkan saja Bu ya. Insya Allah nanti kita akan evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang jenengan lakukan untuk mendisiplinkan atau mengkondisikan anak sebelum pembelajaran yang sesuai dengan rancang dulu. Ya saya kira gitu ya Bu. Bu Nita nih. Ya, saya terima kasih loh Pak. Sama-sama apabila ya kita saling besok kalau kita evaluasi lagi saya yakin dengan berkolaborasi semacam ini melakukan coaching semacam ini insya Allah kita akan semakin baik. Ngoten ya Bu ya. Iya Pak, matur suwun sangat. Rasanya kok plong ya. Terima kasih alhamdulillah. Oh, saya pulang dulu loh Pak. Oke, monggo. Matur nuwun dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.